panitia yang bertugas pada pagi hari ini untuk menjaga privasi, saya menutup pintunya terlebih dahulu ya Bu ya. Di sini dengan Ibu siapa? Ibu Maria. Ibu Maria ya? Oh, ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Ibu, kan saya baru lahiran kemarin, Iya. terus saya belum tahu cara perawatan bayi sehari-hari. Oh, seperti itu. Iya. Baru lahiran kemarin ya? Iya Ibu. Baik, sebelumnya selamat ya Ibu ya Iya. atas kelahirannya. Terima kasih. Nah, sebelumnya saya boleh pinjam buku ya? Saya catat identitas Ibu terlebih dahulu ya Bu ya. Di sini dengan Ibu Maria ya? Iya Bu. Ibu Maria, di buku kayaknya Ibu Maria ya. Iya. Usianya 25 tahun di kayaknya ya Bu ya. Baik. Nah, di sini kan Ibu baru saja melahirkan kemarin ya Bu ya. Nanti di sini saya berarti Ibu ingin mengetahui tentang perawatan bayi sehari-hari ya Bu ya. Baik, kalau begitu nanti di sini saya akan menjelaskan bagaimana perawatan bayi sehari-hari itu, seperti prosedurnya itu seperti pemberian ASI-nya, kemudian kebersihannya, kehangatannya seperti itu, dan perawatan lainnya seperti itu ya Bu ya, untuk bertujuan agar Ibu mengetahui bagaimana sih perawatan bayi sehari-hari seperti itu. Sebelum kita lanjut, apakah ada yang ditanyakan Ibu? Nggak ada Bu. Baik, jika tidak ada, saya izin cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Sudah cuci tangan. Sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui sedikit tentang perawatan bayi sehari-hari? Belum ya? Kalau belum, saya jelaskan ya Ibu ya. Nah, di sini ada leaflet, Ibu bisa lihat di sini. Boleh lihat di lembar balik juga ya Bu ya. Kemudian saya jelaskan ya Bu ya. Nah, untuk perawatan bayi sehari-hari ini, pastikan Ibu memberikan ASI-nya setiap yang diinginkan bayi seperti itu, ataupun berikan ASI setiap 2-3 jam, minimal 4 jam ya Bu ya, seperti itu. Nah, kemudian pastikan Ibu selalu dengan bayinya seperti itu. Nah, Ibu dengan bayinya itu untuk menjaga kehangatan bayi, kenyamanan bayi seperti itu. Kemudian agar bayi juga nyaman ya Bu ya. Kemudian ada pun kebersihan bayi atau menjaga kebersihan bayi. Nah, menjaga kebersihan bayi ini pastikan popok bayi itu selalu kering ya Bu ya. Jika sudah terasa basah itu secepatnya atau segera diganti seperti itu. Kemudian tidak boleh terlalu kedinginan dan tidak boleh terlalu panas. Kemudian ada pun kedinginan ke panas itu nanti bisa menyebabkan dehidrasi seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut, di sini saya akan memeriksa keadaan bayinya terlebih dahulu ya Bu ya. Saya izinkan sarung tangan terlebih dahulu. Sudah didekatkan ya Bu ya, adanya dilepas dulu sedikit Ibu tali pusatnya. Nah, sudah ya. Nah, untuk perawatan tali pusat sendiri di sini diharapkan untuk selalu kering ya Bu ya, jangan lembab ataupun basah. Kemudian saat mencuci atau membersihkan itu bisa menggunakan air hangat, kemudian dibersihkan seperti itu. Ataupun pastikan kering ya Bu ya. Nah, kemudian untuk kemudian setelah dibersihkan, dipastikan tidak menggunakan alkohol ataupun bedak-bedak tabur seperti itu ya Bu ya. Tidak perlu dipakaikan bedak tabur ataupun
eh, betadine seperti itu. Kemudian dilakukan pembungkusan menggunakan kasa steril seperti ini dan tidak perlu terlalu kencang ya Bu saat mengikatnya. Seperti itu ya Bu ya. Ini bisa dipegang dengan keadaan kering ya Bu. Setelah itu saya akan memeriksa suhunya terlebih dahulu. Baik, sudah. Di sini suhunya termasuk normal ya Bu ya, masih normal 36,7 derajat Celcius. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lagi untuk tanda bahaya yang harus diwaspadai pada adiknya itu jika adiknya sulit bernapas ataupun nafasnya itu lebih dari 60 kali per menit ya Bu ya. Kemudian untuk suhunya itu tidak boleh terlalu panas, yaitu lebih dari 38 derajat Celcius dan tidak boleh terlalu dingin juga atau kurang dari 36 derajat Celcius seperti itu. Kemudian ada juga bayi kuning, kemudian tali pusatnya bercair seperti itu, bernanah itu sudah termasuk tanda bahaya harus diwaspadai ya Bu ya. Kemudian ada bayi biru ataupun pucat. Kemudian ada juga keluar cairan atau darah dari tali pusatnya itu sendiri. Nah, jika adiknya terdapat salah satu tanda bahaya yang harus diwaspadai, ibu dimohon untuk segera menghubungi tenaga kesehatan terdekat ataupun datang ke tenaga kesehatan terdekat ya Bu ya. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada ya Bu. Berarti Ibu sudah paham? Sudah. Nah, jika sudah paham, salah satu dari tanda bahaya yang harus diwaspadai apa Bu? Suhu adiknya lebih dari 38. Iya, berarti sampai sini Ibu sudah paham ya Bu ya, tanda bahaya untuk adiknya. Jika adiknya terjadi seperti itu harus segera menghubungi tenaga kesehatan seperti itu. Nah, di sini untuk buku kayanya tadi untuk kunjungan ulang adiknya di sini 3 hari lagi ya Bu ya untuk kunjungan kedua. Di sini tanggalnya sudah saya tulis ya Bu ya. Ini untuk buku kayanya. Nah, jika Ibu ada keluhan bisa datang kemari ataupun ke tenaga kesehatan lainnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang. Siang Bu.